Tapi kalau pasangan beda cara mengelola uang, itu solusinya supaya win-win itu gimana ya, Pak Melvin? Aha, ini menarik. Biasanya klien-klien kami di Finansialku, yang perempuan itu lebih suka lihat deposito naik. Jadi uang di depositonya itu naik terus. Tapi buat yang pria, dia nggak suka kalau lihat tabungannya naik. Karena apa? Berarti tabungannya nggak kerja, uangnya nggak kerja. Jangan sampai ibarat kata nih ya, satu perahu gitu. Yang satu dayung ke kanan, yang satu dayung ke kiri gitu. Jadi kapal tuh nggak gerak kemana-mana gitu, perahumu tuh nggak gerak kemana-mana gitu. Nah, apalagi kalau cara ngelola keuangan bisa beda gitu. Pak Melvin, gimana ya cara nasehatin suamiku yang suka protes aja kalau istrinya tuh beli skincare, padahal dia tiap hari juga beli rokok terus. Mana yang lebih boros ya kira-kira Pak Melvin ya? Halo Sobat Finansialku, kembali lagi nih di lanjutan episode sebelumnya. Kita akan ngobrol lanjutin pertanyaan-pertanyaan yang kemarin kita masih belum jawab. Pertanyaannya adalah, Pak Melvin, gimana ya cara nasehatin suamiku yang suka protes aja kalau istrinya tuh beli skincare, padahal dia tiap hari juga beli rokok terus. Mana yang lebih boros ya kira-kira Pak Melvin ya? iya sih. Ini ya, kalau ini beberapa kali pasti ada pengeluaran seperti ini atau pasti ada obrolan seperti ini. Yang satu rokok, yang satu skincare gitu. Buatku masing-masing mendingan bikin budget gitu. Oke, buat suami sekian, buat istri sekian, terus yang buat keluarga itu sekian gitu. Ya sudah, suami ya udah tahu kalau itu budgetnya istri, ya istri aja. Mau dipakai buat apa ya terserah dia. Yang istri juga kasih tahu ini ada budgetnya buat suami, ya sekian aja. Jadi nggak usah gitu. Ada yang urusan istri, ada yang urusan suami, ada yang urusan keluarga. Nah, makanya kalau kamu nggak punya budget, ribut itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kamu punya budget nggak? Nah, terus tapi kita tuh sering ribut karena saya lebih suka nabung, tapi pasangan selalu bilang hidup itu dinikmati. Solusinya gimana tuh Pak Melvin? Sejujurnya ini ya, serverku tuh agak beda dengan orang yang ngomong hidup dinikmatin terus kalau kamu nggak punya tabungan, kamu nggak punya investasi, kalau kamu habisin uang kamu buat sekarang. Server kita tuh kayak beda banget gitu. Cara berpikir kita tuh nggak gitu. Menikmati hidup tidak bukan berarti kamu tidak bisa invest dong. Kemudian yang namanya invest itu, kamu di depan. Ya, kamu punya uang, kamu invest. Sisanya kamu pakai buat ini. Kamu bisa menikmati hidup dengan cara yang berbeda. Contoh nih ya, gue kasih tahu. Paling kesel nih sama orang-orang yang kayak gini mikirnya. Ada orang yang kerja dari pagi sampai sore, setiap hari, sebulan kerja, itu dapat 20 juta, 30 juta per bulan. Tapi ada orang ya, yang karena dia sacrifice gitu, mengorbankan beberapa tahunnya dia, punya uangnya diinvest, kemudian dapat dividen, katakanlah dividennya 360 juta sampai 480 juta per tahun gitu. Dan akhirnya dia udah, oke, tanpa harus bekerja pun gue masih punya penghasilan gitu. So definisi menikmati hidup itu kayak apa? Yang satu harus kerja mati-matian dapat 30 jutaan, 40 jutaan per bulan. Yang satu sacrifice beberapa tahun, punya investasinya itu bisa menghasilkan untuk menghidupi kebutuhannya dia. Mana yang lebih menikmati hidup? Pak, orang tua saya itu minta dibeliin motor baru. Tapi sebenarnya kami ini lagi nyicil rumah. Gimana ya Pak Melvin ya nolaknya tanpa bikin mereka tuh kecewa? Buat aku, kasih tahu kemampuan kita tuh bantu seberapa banyak. Apakah bisa bantu atau enggak, kasih tahu dulu. Terus kemudian kalau bisa bantu seberapa banyak gitu. Mau beli mobil kayak, mau beli motor kayak, mau beli apa kayak. Kalau memang kita bisa bantu ya bantu. Nah, bantunya bisa berapa ya kasih tahu aja. Nggak perlu ini ya, masalah pertama gara-gara masalah nggak enakan, terus kemudian jadi masalah keuangan gitu. Itu sering banget tuh terjadi. Better mendingan ngomong di depan seberapa kemampuannya kita gitu. Terus Pak Melvin, saya takut nih ngomong ke pasangan. Kemarin tuh saya ada salah masuk ke investasi. Menurut Bapak gimana ya? Saya harus jujur atau mending diam-diam perbaikin aja gitu? Biasanya nih ya, masalah orang-orang kayak gini, awalnya pengen diam-diam perbaikin, tapi karena satu lain hal, dia akan malah kejeblos lebih dalam lagi dan lebih gede lagi. Better ngomong, oke ini ada masalah ini. Kalau udah ini masalahnya selesainya gimana deh gitu. Kalau misalnya nggak bisa selesaiin, oke ini kerugian segini gitu. Daripada diam-diam nggak ngomong, kalau udah tiba-tiba masalahnya makin gede gitu. Better ngomong.
Pak, ini ada satu lagi. Pasangan saya ini punya properti atas nama dia sendiri. Tapi kok biaya perawatannya dari tabungan bersama ya? Itu kira-kira fair apa enggak ya kalau kayak gitu? Gini, kalau kamu merasa nggak fair, kamu ngomong sama suamimu. Kamu merasa nggak fair karena apa? Tapi kalau kamu fair, ya sudah, jalanin. Kalau buat aku, itu nggak ada benar atau nggak ada salah. Tapi kamu ngobrol sama suamimu dari awal seperti apa. Nah, kalau kamu udah ngobrol, ada obrolan seperti ini atau seperti itu, atau mungkin kedepannya juga ternyata karena berat, jadi harus diobrolin ulang, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kamu mau merasa itu nggak fair, ya obrolin aja. Di mana nggak fairnya? Atau misal fair, oke, fairnya udah berarti gimana gitu. Nggak ada ilmunya. Melvin, menurut Bapak nih, sekarang kan lagi zamannya ya emansipasi wanita gitu ya. Sekarang banyak perempuan yang justru dia bekerja, mengejar karir, tapi suaminya memilih untuk mengurus anak-anak dan rumah tangganya. Nah, menurut Bapak itu gimana? Gua pribadi sebenarnya kurang sreg dengan idea itu ya, atau belum bisa menerima idea itu. Tapi faktanya memang ada orang-orang seperti itu, karena ya sekarang itu banyak perempuan-perempuan yang di tempat kerja pun berprestasi, jauh prestasinya lebih tinggi daripada pria-pria. Itu ada di tempat kerja. Kalau buat aku, kembali lagi, karena ini keuangan keluarga, ya kembali ke keluarga, ngobrol suami istri. Kalau memang butuh bantuan perencana keuangan, ngomong. Tapi yang paling penting itu dikomunikasikan. Apakah kalau misal peranan istri itu di istri kerja, kalau ada suami di rumah, itu semua bisa beres dan lain sebagainya, itu yang diobrolin. Karena ngurus rumah tangga sendiri nggak gampang. Ngurus anak ya nggak gampang, ngurusin rumah ya nggak gampang. Ya memang harus ada di sacrifice waktu untuk melakukan itu. Nah, tapi kalau memang ada pembagian peran seperti itu, menurutku sih, kalau aku kurang setuju, tapi banyak keluarga yang melakukan seperti itu. Kalau menurutmu gimana? Tergantung, kalau menurutku sih lebih baik diomongin, bikin kesepakatan antara suami dan istri, dan itu memang diomongin benar-benar. Jadi suatu hari, di kemudian hari nggak ada lagi masalah tentang siapa yang kerja, siapa yang ngurus rumah, mau itu perempuannya, mau itu laki-lakinya, jadi semuanya fair. Ya, dan aku juga nggak setuju dengan ada orang yang ngomong gini, lu enak di rumah, gua kerja kayak gini-gini dimarahin bos kayak gini. Aku nggak setuju dengan obrolan itu. Mau kerja di rumah, mau kerja di kantor, atau mau dimanapun, mau ngurus rumah tangga, mau ngurus kerjaan di kantor, itu sama-sama kerja, men. Gak ada yang namanya gue lebih capek gitu karena di kantor, karena gue ini, nggak ada kayak gitu cara mainnya sih. What do you think? Agree? Ya udah. Oke, teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Wujudkan masa